memang program makan siang di Jepang tuh menarik banget ya Prof ya. Indonesia sebenarnya juga memiliki pola makan yang juga sangat baik seperti Prof juga sudah bilang. Tapi kalau menurut Prof, apakah prinsip dasar itu terutama kayak tadi makan bersama itu bisa lebih digalakkan lagi di Indonesia gitu Prof ya? Karena kan kita kadang-kadang kita nggak ada di budaya makan bersama, nggak semua keluarga punya budaya seperti itu Prof. Mbak Hanida ya, kalau saya itu boleh sharing ya, makan bersama itu sejak dari orang tua saya. Sekarang itu saya karena hidup dengan anak saya dan cucu saya, itu kami selalu makan bersama dan jamnya itu nggak pernah berubah. Oh gitu Prof. Sarapan itu jam 6 ya, 6 itu sudah kita ada di meja. Kan nanti anak putu saya kan 6.20 dia sudah harus ke sekolah ya. Terus makan malam itu jam 7 Mbak. Itu nggak berubah. Iya, dan itu sudah kita lakukan itu sejak kami itu hidup bersama dengan orang tua saya. Sampai Jadi sekarang. diturunkan ya Prof ya pola makan seperti itu. Iya. Iya, jadi kan ya seperti itu. Karena apa? Karena pada saat makan bersama itu saat kita saling bercerita kan gitu ya. Jadi seperti itu. Itu saya kira itu ternyata saya juga kalau di Jepang itu menjadi hal yang apa Mbak? Yang sangat tadi kan kalau Shokuiku itu nomor satu loh, makan bersama. Iya, Bro. Tidak hanya di rumah tetapi juga kalau waktu saya itu di Jepang ya jelas kalau makan itu ya satu lab gitu terus kita kalau di sana kan memang kami tidak kalau saya tidak bawa bekal ya. Saya kan sekolah di sana kan ya memang butuh waktu yang sangat intensif di lab ya sehingga untuk masak itu adalah tidak mungkin ya sehingga saya hanya makan sederhana saja sarapan tetapi untuk siang malam itu kan saya ngelabnya sampai tengah malam Mbak. Nah ya bersama dengan teman-teman itu jamnya tuh ya tepat jam 12 tit gitu langsung kita pada turun semua. Malam itu juga jam 6 tit kita pada turun jadi ternyata waktu makan itu memang sebaiknya itu tadi tepat bukan tepat ya artinya itu kebiasaan itu dibentuk kebiasaan ya Prof. Oh, nah kalau di Jepang itu kan memang kita nanti ada kantin ya. Nah kantin di Jepang itu setiap bahkan mulai dari taman kanak-kanak ya. Kantin taman kanak-kanak dan kemudian di SMP, SMA, perguruan tinggi itu setiap kantin itu ada ahli gizinya. Oh, luar biasa. Ya, wajib di kantor itu. Jadi menu itu didampingi oleh para ahli gizi. Luar biasa. Restoran, kantin itu tidak bisa, ya. Nggak sembarangan ya, Prof ya, benar-benar diperhitungkan berarti ya. Iya. Jadi kan di sana nanti kita tinggal ngambil nasi, ngambil sayuran, itu sudah di plot-plot gitu loh Mbak. Ya, jadi disajikan dalam piring-piring kecil. Tinggal kita nanti pengen makan ikan, pengen makan daging kan gitu. Itu sudah ada hitung-hitungannya. Itu. Ya. Nah, Prof, waktu aku sempat ke Jepang, waktu diajak ke SD nih, Prof. Jadi kita makan siang bareng anak-anak SD di Jepang sana. Saya terkesan banget karena mereka itu bukan cuma makannya, tapi dari awal sebelum makan tuh mereka udah mandiri banget ya, Prof. Kayak yang pikir tuh ngambil makanan di dapur, terus bawa troli ke kelas, terus anak-anak yang lain pada baris ngambil troli, ngambil makan, habis makan mereka berdiri sendiri makan itu kan luar biasa sekali, Prof. Ya, dari sekecil itu udah biasa mandiri dengan makanan dan juga mereka makan dengan happy dan makannya habis semua, nggak ada yang sisa satu pun meskipun itu sayur ya. Saya kaget juga gitu kan, wah luar biasa banget ini. Bisa nggak sih Prof kita melakukan itu di Indonesia Prof sebenarnya Prof? Tadi Mbak Fitri sudah menyampaikan hal yang paling baik ya. Dan di keluarga saya pun itu cucu saya itu ya Mbak ya. Kalau makan kan memang kita ambilkan ya supaya komplit begitu. Itu memang ya ada sedikit paksaan. Kan tapi lama-lama kan jadi dia menikmati gitu. Menikmati. Memang nggak bisa kalau
kalau kita lepas anak-anak itu, nanti yang dipilih yaitu tadi. Nah, itu yang data kami dari Jogja itu, Mbak, itu dari keluarga yang sosial ekonominya itu sama. Tapi ternyata kalau kita runut lagi, itu memang ternyata anak-anak yang malnutrisi itu karena asuhan dari ini ya kan ya apa ya istilahnya ya apa made gitu ya apa istilahnya sekarang itu ya jadi bukan memang ibu itu Bukan betul ibunya, tapi ART-nya mungkin yang menyiapkan makanan gitu ya, itu, Prof ya. itu. Sehingga kadang anak-anak itu seneng jajan itu. Hmm. Nah, itulah yang kemudian menyebabkan rasa kenyang. Kalau saya setuju sekali ya dengan Mbak Fitri, kalau kita tuh sudah anak-anak itu paket makannya itu segitu, ya, itu nanti dia apa makanan-makanan yang apa nyami Cemilan-cemilan, agak jajan gitu enggak ya, Prof? tidak terlalu ini ya biasalah ya ada Hmm. ya dia ini aja lah satu dua gitu aja nggak menjadi utama data itu tadi menunjukkan loh anak-anak yang camilannya banyak itu anak-anak yang malnutrisi itu ditunjukkan dengan camilannya itu lebih banyak sweet ya, makanan-makanan manis-manis itu datanya tuh ada sehingga ya itu tadi nah anak saya cucu saya ya yang kelas 2 SMA itu kan memang dari kecil ya dulu juga selalu disiapkan apa apa tadi Bekal, bekal bekal makan. sama orang tuanya sendiri dan sekarang itu dan anak itu ya memang harus di ini ya Dilatih ya, Prof ya. Dibiasakan. dimakan itu nanti setelah selesai makan ya mengemas yang dimakan dibawa sendiri ke tempat cucian dia sih nggak nyuci Hmm. piring nggak tetapi itu dibawa ke tempat cucian itu suatu tanggung jawab yang harus dilatih sejak anak-anak ya. Makanan bisa diambilkan dari orang tua karena memang kalau sudah mungkin kalau sudah dewasa ya boleh kalau sudah SMA mungkin bisa ngambil sendiri ya. Tetapi waktu masih SD itu ya Kecil. diambil harus makan ini Hmm. ya ya apa dan mereka kan juga belum bisa ngambil sendiri gitu. Memang ya Hmm. itulah dilatih lah. Kenyataannya ya keluarga saya dengan keluarga Mbak Fitri itu nggak beda-beda jauh begitu ya kita makan duduk manis ya hanya kalau Mbak Fitri tadi Mbak Fitri yang nyiapkan kalau saya disiapkan Mbak saya nggak bisa masak ya bagi-bagi tugas lah Iya, Prof. Benar-benar. saya nggak bisa masak ya saya tahunya ada di meja aja gitu ya dan ini ya Hmm. menjauhi gula garam apa tadi Lemak, kilogram lemak ya, Prof ya, dibatasi ya, Prof. diatasi sejak sejak dari rumah gitu ya. Kami itu juga malah di rumah tuh nggak ada loh yang penyedap itu tuh nggak ada. Jadi pakai bumbu aja ya, Prof ya, biar Oh, terbiasa oh. dengan rasa asli gitu ya, Iya, Prof ya. nggak ada di rumah tuh nggak. Ya tinggal ini bagaimana kita ini aja kok. Jadi kalau kita karena orang tua saya kan karena didikan orang tua saya, nah kemudian Hmm. saya kan menelurkan ke anak saya menelurkan ke anaknya lagi. Jadi ya seperti Turun itu temurun ya, Prof ya. ya. Oh, kalau Nah, dulu ibu saya itu Mbak kalau makan ya harus ada piring, harus ada garpu, itu apa sendok garpu, ada sendok ya. bed, ada tempat cuci tangan. Itu. Hmm. Terus sekarang mah enggak, kita cuci ke belakang. Mm-mm. Jadi di meja itu benar loh. Saya hidup dengan orang tua saya itu seperti itu. Itu adalah memang ya disiplin itu memang ya harus ini harus dibangun begitu. Jadi ya dulu kan ya pokoknya itu ternyata kan pemerintah juga menyampaikan toh sanitasi itu penting ya, hygiene ya. Hmm. Di meja makan itu memang ada ini, ada apa namanya apa kalau bahasa Jawanya tuh kobokan gitu. Kobokan. Sekarang kan nggak ada. Kita kan cuci Hmm. lari sebentar lah ke dapur. Kalau dulu itu kobokan itu ya supaya apa? Supaya kita selalu pada saat mau makan itu tangannya tuh apa namanya cuci Bersih dulu. ya, Prof. Ya, itu orang tua saya itu sampai sepuh itu ya tetap itu kobokan itu harus ada. Harus ada. Luar Ya, biasa, Prof. menunjukkan pentingnya hygiene itu saja. Iya, kan pemerintah kan menyampaikan itu hygiene juga utama itu sanitasi apa kebersihan. Itu Mbak Anida ya. Siap, Prof. Nah, Prof, kalau terkait probiotik tadi,
Seperlu apa sih Prof anak minum probiotik Prof kalau dari penelitian Prof yang gitu Prof? Ya, tadi kan sudah saya sampaikan ya, gut microbiota itu kan sangat-sangat dipengaruhi oleh pola makan kita. Ya, tadi juga sudah disampaikan ya, berbagai sayuran, buah, terutama serat-serat ya, yang tidak kita cerna itu kan nanti jadi makanannya si mikrobiota yang ada di usus ya. Jadi jangan lupa serat itu bukan, walaupun nggak ada energinya ya Mbak Fitri ya menyebutkannya ya, tetapi dia kan makanan utama gut microbiota. Nah, ternyata gut microbiota itu ya kadang ya itu tadi serangan pola makan yang ya tadi itu loh Mbak Desi kan Mbak Hanida, saya kan sudah menyampaikan nih pola makan yang tadi tidak seimbang, serat sedikit, sayur sedikit, buah sedikit, itu tadi apa? Kan gut microbiotanya juga komposisinya berubah. Nah, dengan perubahan komposisi itu menyebabkan dysbiosis yang ini sangat-sangat ya apa mengganggu. Pokoknya kalau usus tidak sehat itu ternyata dampaknya ke organ yang lain sampai ke otak itu. Ya, jadi ya memang probiotik itu kan modulasi, tetapi kan probiotik juga sudah bagian dari makanan gitu ya. Saya sering ditanya, Bu, konsumsi probiotik itu pada saat apa? Nah, ya setiap hari aja kan, saya selalu seperti itu menyampaikannya, karena itu akan memodulasi usus kita itu sehat.